Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi bagaimana membuat naskah beserta perangkatnya yang lebih cepat ya daripada dengan langkah manual kita copy paste dari satu ke lainnya. Yang pertama adalah langkah pertama kita mengisi master data ini. Ya, kita isi, kita buka dulu. Tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengisi kisi-kisi kartu soal maupun soal ya, bentuk soalnya. Nah, isiannya apa saja? Isiannya di sini ada nomor, kode, lingkup materi, bentuk tes, indikator soal, kelas, semester, level, butir soal, A, B, C, D, E, ini pilihan gandanya, kunci jawabannya, nomor soal sama buku sumbernya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi yang ada di sini. Nomor 1, KD-nya apa, lingkup materi apa, termasuk di materi apa, bentuk tesnya apa, pilihan ganda, indikatornya apa, jangan diketahui suatu segitiga siku-siku, maka siswa dapat menentukan nilai sin-nya. Kalau materi yang lain apa indikatornya, kelas berapa, semester berapa, kemudian level kognitifnya masuk L1, L2 atau L3, kemudian soal yang ingin ditampilkan seperti apa untuk soalnya, kemudian pilihan gandanya, terus kuncinya apa, kunci jawabannya, nomor soal berapa, dan masukkan ke buku sumbernya. Nah, ini diisi sebanyak yang dibutuhkan, karena di sini saya membuat contoh atau membuat soal yang saya butuhkan hanya 35 soal, maka saya isi cukup sampai 35 soal ya. Ini ada 35 soal ini ya, sampai 35 soal. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu sampai 40 soal ya diisi sampai 40 soalnya, nanti ada 40. Kalau 50 ya diisi sampai 50. Kalau misalkan lebih dari 50, ini bisa ditambah lagi tabel ya, tinggal ini kita blok, ini insert yang atas ini ya, insert below ya, ini akan nambah tabel ya. Kalau sudah diisi semua, karena ini sampai 35, maka nanti tinggal saya save aja ya, tinggal saya save, kemudian bisa di close, boleh tidak. Kita buka yang lainnya, maksudnya dokumen yang lain, karena kita di sini buat kisi-kisi terlebih dahulu. Boleh kartu soal dulu, boleh kisi-kisi dulu, boleh naskah juga. Ini biar gampang, kita buat kisi-kisinya dulu. Saya buka kisi-kisinya, nanti tampilannya seperti ini. Oke, yang atas ini Bapak Ibu isi secara manual ya, kisi-kisi penilaian soal apa yang dibutuhkan. Kalau ujian nasional ya diganti ujian nasional, kemudian ulangan akhir semester ya tulis ulangan akhir semester, mid semester ya diganti mid semester, sesuai kebutuhan. Satuan pendidikan sekolahnya Bapak Ibu, mata pelajarnya apa, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kurikulumnya, paket soal kalau ada ditulis, kalau nggak ada dikosongi aja. Alokasi berapa menit diisi, jumlah soalnya karena di sini 35 tahu isi manual 35, penyusunnya atas nama siapa, ini manual. Nah, untuk mengisi di sini nomor, KD, materi, kelas, indikator, bentuk soal, level kognitif, nomor soal di kisi-kisi, kita tidak perlu copy paste satu persatu dari sini ya. KD nomor 1 copy, masukkan di sini paste, materi copy, di sini paste, tidak seperti itu, nanti itu akan lama sekali karena satu persatu. Nah, biar lebih cepat, lebih mudah, yang akan saya ajarkan adalah menggunakan mailing. Nah, caranya yang atas di sini ya, dari barisan ada file, home, insert, pick, layout, reference, mailing, review, view, design, layout. Bapak Ibu pilih aja yang mailing, yang atas ini ya, mailing. Kita klik terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya di sini ada namanya start mail merge. Ya, kita pilih ini. Ambil yang bawah, step by step. Klik, Waalaikumsalam. Step by step, kemudian ini nanti akan tampil seperti ini ya, dari awal step 1 sampai step 6. Nah, kita pilih next. Nah, nanti akan benar-benar ulangi dari awal dulu.
ya, kita pilih. Nah, ini tadi udah pilih mailing, start, step by step. Nah, ini next. Nah, di ketiga ini biasanya ada juga yang langsung muncul tambahan jendela. Ya, kalau tidak ada kita pilih browse yang ada di sini ya. Browse kita pilih, akan muncul jendela seperti ini. Kita cari masternya tadi, kita simpan di mana. Nah, kita simpan di pelatihan naskah. Nah, kita klik master datanya, kita open. Nah, akan tampil seperti ini. Oke. Di sini akan ditampilkan semua soal yang ada. Karena tadi nomornya saya tulis sampai 50, maka di sini ditampilkan sampai 50. Tetapi yang saya butuhkan hanya cuma sampai nomor 35. Berarti di sini saya cukup pilih sampai 35 saja. Nomor 36, 37, 38, 39, 40, 41-nya ini sampai 50 saya hilangkan. Oke. Bisa hilangkan, kita pilih oke. Nah, kalau Bapak Ibu sampai 50 ya itu diklik semua sampai 50. Kalau sampai 40 ya diklik aja sampai 40. Nah, kalau sudah, ini boleh di next sampai terakhir, boleh, nggak apa-apa. Nah, ngisinya kita pakai ini ya, insert match fill yang atas. Di nomor kita pilih insert match fill nomor. KD, pilih yang KD. Materi, pilih yang materi. Kelas, insert lagi, pilih yang kelas. Indikator, insert lagi, pilih indikator. Bentuk soal, indikator ini benar, ini bukan indikator. Oh, benar indikator ya. Bentuk soal kita pilih yang bentuk soal. Butir soal. Level kognitif kita pilih yang level. Nomor soal kita pilih yang nomor soal. Nah, di sini kenapa langsung ditampilkan seperti ini? Ada langsung tanpa harus copy, langsung ditampilkan isiannya karena di sini ada tulisan preview resultnya. Diklik ya, ini tandanya preview resultnya aktif. Nah, ada juga yang preview resultnya itu tidak aktif, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ada yang tampilnya seperti ini. Ya, tidak usah khawatir, nanti ada yang tampilnya seperti ini karena previewnya tidak aktif. Tapi kalau previewnya diaktifkan, kita klik akan muncul soalnya seperti ini. Nah, kenapa ini langsung muncul angka nomor 35? Karena di sini ditampilkan di nomor 35. Kalau kita ingin nomor 1, kita ganti dengan nomor 1. Enter. Nah, nomor 1 yang ditampilkan. Kalau nomor 2 kita tinggal ini aja, 2, 3 ini. Kalau mau loncat 10 ini ganti aja 10, enter. Nah, ini 10. Nah, ini adalah tampilan untuk satu soal. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan semuanya di sini 1 sampai 35 soal. Nah, ini kita hilangkan aja dulu previewnya. Nah, dinonaktifkan maksudnya, bukan dihilangkan. Kemudian yang paling akhir di sini kita klik sebelahnya tanda ini ya. Kita isi dengan rule. Kita klik rule-nya di sini dengan next record. Nah, kalau sudah ini kita copy. Ctrl C, kita pastekan di bawahnya ini. Nah, kenapa kita harus ada next record ini? Biar ini berkelanjutan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, sebagai contoh, misalkan ini tak ganti dari nomor 1, kemudian tak preview. Nah, nomor 1 dan nomor 2. Kalau tidak dipakai next record, nanti kalau di atasnya nomor 1, bawahnya juga nomor 1. Gitu ya. Nah, kita hilangkan aja lagi, kita nonaktifkan lagi. Karena kita butuhnya adalah sampai 35, maka kita fase sebanyak 35. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, ini menyesuaikan. Kalau sampai 40 soal ya di copy paste sebanyak 40. Nah, tinggal kita preview. Nah, ini sudah tampil semua. Nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 sudah sampai 35. Nah, oke, sudah sampai 35. Kemudian cara nge-save-nya nanti secara akhirnya pilih di finish ya, finish, edit individual, kemudian pilih yang all. Nah, ini tampil. Nah, hasilnya yang ada di sini ini nanti disesuaikan ya. Ini kan ada yang nggak kelihatan, nanti tinggal dibesar kecilkan tabelnya. Oke, atau ini gambarnya dikecilkan, tidak apa-apa, gambarnya dikecilkan nanti biar kelihatan. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, kemudian ini tinggal di file, save. Nah, diganti judulnya, misalkan ini hasil akhir kisi-kisi, terserah Bapak Ibu yang isinya. Kemudian kita save aja, save, selesai. Oke, nah kenapa yang kita save yang ini bukan yang ini ya, bukan yang kisi-kisi master? Ini boleh aja ini di save, tidak apa-apa ya, boleh di save. Bedanya nanti kalau Bapak Ibu nanti misalkan ini tak hapus ya, tak close dulu kisi-kisi sama hasilnya. Nah, kalau nanti yang kita kirimkan adalah kisi-kisi master datanya tidak diikutkan, maka ini nanti tidak bisa kita buka ya, tampilannya akan seperti ini terus ya. Nah, ini karena ada master datanya. Kalau master datanya tidak Bapak Ibu kirimkan, maka ini nanti tidak bisa dibuka. Nah, sehingga nanti yang kita save itu adalah yang tadi, yang hasil finish tadi. Nah, ini hasil akhir ini tinggal bisa dibuka 2 kali. Ini sudah nggak terkait dengan master datanya. Jadi master datanya itu sudah kehapus atau tidak diikutkan dikirim, itu jadi tidak masalah. Nah, itu buat kisi-kisinya. Nah, sekarang kita buat kartu soalnya. Kita klik 2 kali di sini, akan tampilannya seperti ini. Nah, cara ngisinya SMK Teknosa, ini kartu soal. Ya, ini bisa ditambah kartu soal apa? Yang kartu soal penilaian akhir tahun atau ujian nasional, monggo terserah. Diisi manual. Terus ini jenis sekolahnya diisi manual, mata pelajarannya diisi manual. Yang sebelah kanan ini kurikulum, bentuk soal sama nama penyusunnya silakan diisi secara manual. Nah, yang kosong-kosong ini nanti kita isi pakai mailing seperti tadi. Nah, kita pakai mailing. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih mailing yang satu baris dengan file ini ya. Mailing, start mail match, kemudian step by step, kemudian pilih next, next lagi, pilih browse, kemudian kita cari master datanya, oke, open. Nah, karena saya butuh 35 soal, maka yang ini kita hilangkan aja. Kalau Bapak Ibu sampai 50, edisi sampai 50, nggak apa-apa, kliknya ini saya menyesuaikan aja. Nah, mengapa saya hilangkan? Nanti biar yang nomor 36 sampai 50 ini tidak ditampilkan ya, buat apa ditampilkan, toh isinya juga kosong gitu kan. Kita pilih oke. Nah, caranya sama. Ini kita klik kelasnya di sini, di insert field, kelas, pilih kelas, kompetisi, pilih KD, lingkup materi, pilih insert field,
lingkup materi. Dan materinya pilih di insert field materi, indikator, insert field indikator, buku sumber kita pilih buku sumber, kemudian level kognitif kita pilih level kognitif, kemudian nomor soal kita pilih nomor soal, kemudian kunci jawaban kita pilih insert field kunci, soalnya klik di sini boleh, kita pilih soal, butir soal, ini kita hapus dulu. Kemudian A, kunci jawaban jawaban A kita pilih A, pilihan ganda B kita pilih B, pilihan ganda C kita pilih C, pilihan ganda D kita pilih D, dan ganda E kita pilih E. Nah, kemudian ini kita bisa, kalau preview resultnya tidak diaktifkan nanti tampilnya seperti ini, tapi kalau preview resultnya diaktifkan akan tampil seperti ini. Nah, oke Bapak Ibu, ini muncul soal nomor 35 karena di sini tulisannya 35. Kalau mau ngecek nomor 5, kita ganti aja nomor 5, enter. Nah, ini soal nomor 5. Nah, kalau ingin menampilkan semuanya, kita pilih finish merge, ya. Edit individual, pilih all, oke. Kemudian akan tampil letter ini ya. Nah, ini dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan seterusnya sampai 35 sudah selesai. Jadi tidak perlu copy paste satu persatu, nanti kelamaan, ini lebih cepat. Nah, bedanya kenapa ini dengan kisi-kisi? Kalau yang kartu soal, kenapa cuma cukup satu saja, sedangkan kisi-kisi tadi lebih dari satu? Ya, kenapa ini kisi-kisinya tadi? Nah, untuk yang kisi-kisi kenapa harus di copy paste sebanyak 35 soal, sedangkan kartu soal kenapa cukup satu saja, tidak perlu di copy paste? Karena di kisi-kisi kita ingin menampilkan ini secara berurutan, ya, berurutan nomor 1, 2 itu berurutan dalam satu lembar, ya, dalam satu lembar. Sedangkan kalau kartu soal itu satu soal satu lembar, jadi cukup satu saja, ya, satu soal satu lembar, ya, atau beda halaman, satu soal beda halaman. Contohnya ini nomor 1 satu halaman, ya, nanti bisa lagi di halaman yang berbeda. Yang jelas kartu soal itu tiap nomor beda halaman, tidak satu halaman, ya, dengan nomor yang lain. Sedangkan kalau kisi-kisi itu kan harus satu halaman. Nah, makanya harus di copy paste sebanyak soal yang dibutuhkan. Nah, ini udah selesai, ya. Lagi hasilnya tadi tinggal kita save as lagi. Kita ganti aja kartu soal, hasil kartu soal. Nah, save. Oke. Dah, ini sudah jadi. Jadi nanti kalau ini close, Bapak Ibu tinggal buka hasil kartunya tadi, langsung tampil. Ya, tapi kalau bukanya lewat kartu soal tadi, harus menyertakan master datanya. Kalau pindah komputer, kalau dalam satu komputer tidak masalah. Itu ya, untuk kartu soal. Nah, sekarang yang terakhir untuk yang ini di save boleh, tidak apa-apa. Ini juga di save juga tidak apa-apa. Close. Nah, sekarang kita mencoba untuk yang uji, untuk yang naskahnya ya. Naskahnya nanti kita tinggal buat nih, coba naskahnya. Nah, ini kita isi manual ya, namanya apa, judulnya, mapelnya, kalau PAT ya PAT, kalau UTS ya UTS, dan seterusnya. Nah, jangan lupa ini multiple choice nya, karena ini codingnya agar bisa masuk ke dalam
exam view ya. Kemudian nomor soal ini untuk pilihan gandanya sama kunci jawabannya. Nah, kenapa saya cuma nulis satu aja, karena nanti biar kita copy paste aja ya, copy paste sejumlah soal yang kita butuhkan. Sejumlah soal yang kita butuhkan, nanti tinggal kita merubah ABCDE nya. Sekarang ini kita mulai mailing, kemudian start, step by step, next, kemudian browse, pilih yang E yang master datanya tadi, open. Nah, ini karena sampai 35 saja. Kalau Bapak Ibu sampai 40 ya pilih aja 40, biar soal-soal yang kosong ini tidak ditampilkan. Sampai 35 aja. Oke. Kemudian nomor 1 ini saya isi dengan insert match field, butir soal. Kemudian ini A, soalnya A, soal B, soal C, soal D, pilihan ganda D, pilihan ganda E, sama kunci. Nah, perlu diingat bahwa ANS dengan titik 2 ini tidak ada jeda spasinya. Baru titik 2 ke kunci harus ada jeda 1 spasi. Nah, kemudian setelah NS ke nomor berikutnya itu harus ada jeda enternya ya, jeda 1. Nah, kemudian sebelum ke nomor berikutnya kita tambah dulu rule-nya biar nanti berurutan bisa berkelanjutan nomor 1 sampai 35. Kasih rule next record ya, next record. Kemudian ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini mulai F G H I J, enggak apa-apa, nanti kita edit bisa. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, sampai 35. Kalau Bapak Ibu sampai 40 ya copy paste sampai 40. Oke. Nah, ini kok sampai PPPPP dan seterusnya, tidak masalah, nanti bisa kita edit. Ini sebenarnya sudah selesai. Tinggal klik preview, akan tampil seperti ini. Nah, oke. Banyak sekali. Ini yang nomor 35 ya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1. Nah, seperti ini. Ini masih banyak yang loncat-loncat, tidak apa-apa, nanti kita edit. Cara ngeditnya seperti ini. Oke. Yang pertama, kita rubah dulu pilihan gandanya. Result at A. Ini tadi kan sampai 40-an ya. Nah, sampai pada 35, tapi di sini tertampil 49, enggak apa-apa. Nanti bisa kita edit di sini. Oke, yang pertama ini dulu. Kita ganti dengan pilihan gandanya dulu. Oke, kita mulai dengan A. Caranya adalah kita klik yang di F ini, klik kanan, result at A. Nah, itu. Yang 7 juga sama. Result at A. Result at A. Seterusnya sampai terakhir.
33, 34, 35. Oke, sudah. Kemudian sekaligus kita cek tadi ya, bahwa antara ANS dan titik 2 tidak ada spasi, ANS ke kunci jawabannya harus ada spasi 1, terus ANS ke nomor berikutnya harus ada jeda 1 enter. Cara ngeceknya bagaimana? Kita kembali ke home, kemudian kita klik ini ya, aktifkan, klik aja untuk mengaktifkannya. Nah, kalau adanya ini untuk menampilkan karakter tersembunyi, kalau ada jedanya gini berarti ini ada jeda. Kemudian ada titik kecil ini berarti adanya tanda spasi. Oke, oh ini udah semuanya, ada jedanya ya, ini ada spasinya. Oke, udah ya. Tanda panah ini menunjukkan kalau ini dari titik ke sini itu ada jeda ininya ya, maksudnya ininya. Oke, udah semua ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita langsung kembali lagi ke mailing, finish, edit individu ya, edit individual, pilih yang all, oke. Oke, nah ini kita hilangkan aja, nonaktifkan yang ini. Oke, sudah. Nah ini ada numbering yang kacau. Karena apa? Karena di sini tadi ada, saya membuatnya ada enternya ya. Buatnya di sini kan dari jeda ini ke sini ada jeda enter, ke sini ada jeda enter, maka itu dianggap sebagai numbering. Nah, kita editnya di situ. Ini nomor satunya kita hilangkan, nomor 2 nya kita hilangkan, ini kita hilangkan, nomor 3 nya kita hilangkan. Dah, nomor 1 ini udah nomor 2, ini kita hilangkan, kita hilangkan. Nah, karena kan dari ini naskah ini, teks ini, terus saya enter, kasih gambar, enter lagi ada di sini, maka ini kalau di copy paste ke buat yang lain itu dianggap nambah numbering lagi, maka perlu diedit. Tapi kalau tempatnya Bapak Ibu itu jujur terus gitu, nggak ada enternya, maka itu dianggap 1, jadi nggak berubah, malah lebih mudah. Itu ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, udah 6. Nah ini terlalu banyak ini kita sesuaikan aja, di backspace saja. Oke, sudah terlalu banyak enternya ini di masternya. Oke, nggak masalah. 7 juga sama. 8, 9, ini 10 dah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 21. Nah ini kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan. 22 ini kita hilangkan. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Dah. Nah, kalau sudah, kita di sini kita save as, kemudian kita misalkan hasil soal. Nah, jangan lupa save as step-nya, tipenya kita ganti, jangan Word dokumen, tapi pakainya rich text format, karena nanti kita ingin ekspor ke exam view. Oke, kita save. Nah, kemudian ini boleh di close, boleh tidak, kita ekspor ke exam view.
klik import exam view import utility. Nah ini udah ya, dulu. Ini sudah. Next, ini kita cari, tadi saya nyimpannya di ini, kemudian di pelatihan naskah, select, mau tak taruh di sama aja ya, di juga, di pelatihan naskah, select. Oke, yang perlu, ini harus di close, hasilnya ini di close dulu. Nah ini hasil soal, klik 2 kali, kemudian sudah, tinggal di next, finish. Sudah selesai, tinggal kita cek. Close. Nah ini sudah masuk ke exam view. Bapak Ibu juga perlu dicek lagi kalau sudah di samping exam view, terutama untuk mapel eksak ya, yang matematika, fisika, kimia, karena kadang ada simbol-simbol yang tidak kebaca oleh exam view. Jadi harus nah kayak ini kan ada yang, nah ini harus diedit dulu karena ada simbol yang nggak kebaca, boleh diganti gambar, boleh tidak. Oke, 2 kali aja dengan yes. Kemudian nah ini kan ada simbol yang nggak kebaca atau ketambahan simbol. Nah ini perlu Bapak Ibu cek. Oke, tadi ngeceknya tinggal diklik 2 kali. Nah ini kan ada tambahan, klik 2 kali, kemudian ini tinggal kita hapus atau diganti ya. Kalau sudah tinggal di close, yes. Nah udah otomatis berubah. Nah kalau sudah bisa ini di save, kemudian di file, di export ke Blackboard 7.1, klik. Nah tinggal dikasih judul aja, misalkan mau tak simpan ke komputer drive latihan naskah. Di sini mau tak kasih judul naskah, apalah terserah ya. Ini di copy, save, pastekan di sini, Oke. Nah udah selesai, tinggal Bapak Ibu nanti upload di Moodle-nya ya, sesuai yang sudah saya ajarkan di tutorial sebelumnya ya. Nanti kalau misalkan masih ada permasalahan, ada yang masih bingung, silahkan nanti hubungi saya, ketemu sama saya, nanti akan saya bantu. Nah untuk masternya ini ya, master data sama satu soal kisi-kisinya sama uji coba naskahnya, nanti akan saya masukkan ke dalam sini. Nah informasi dokumen guru. Nah nanti Bapak Ibu bisa download langsung lewat di sini. Oke, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila penyampaian saya masih terbata-bata, masih susah dipahami. Semoga ini bisa membantu meringankan Bapak Ibu dalam membuat naskah ujian beserta perangkat-perangkatnya biar lebih cepat membuatnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.